Yo, what's up Time Out Gang? Wadaw, gimana nih Lakers fans? Apakah udah pada mulai tegang sekarang ini? Kok bisa sih Lakers sayur lagi hari ini? Padahal Austin Reeves udah comeback loh. Tapi Lakers tetap kalah 99-93 dari Houston Rockets, yang artinya Lakers harus balik lagi ke Houston untuk memainkan game ke-6 yang sangat crucial sekali. Dan karena Lakers sayur hari ini, jadi kita harus bring back the gimmick. Minum air dulu kita guys. Cheers. Lakers. Ini fansnya pasti stres banget sih. Udah mulai kepikiran nih. Pikiran negatif gitu ya. Gimana ya kok tim gue jadi tim pertama yang kena comeback dalam sejarah NBA. Kan ngeri ya kalau udah unggul 3-0 terus kena comeback. Itu mau taruh di mana mukanya Lakers fans? Karena terakhir sih ada yang nyaris comeback, yaitu Boston Celtics ya tahun 2023 pas mereka ngelawan Miami Heat, tapi akhirnya Miami Heat berhasil menang di game ke-7. Semoga Lakers nggak sampai game ke-7 nih. Karena sampai game ke-7, wah itu gemeter semua tuh fans ya pasti tuh. Gue yakin banget sih, tapi gue juga bingung sama Rockets ya. Ngapain sih mereka masih ngelawan Lakers? Orang jelas siapapun yang lolos, Rockets atau Lakers, pasti kena sweep juga sama OKC Thunder. Peace guys. Tapi gue bingung aja sih kenapa Rockets sampai maksain ke game ke-6 sih. Enak-enak kan abis ini liburan. Tapi Houston jadi tim ke-16 yang berhasil maksain game ke-6 setelah down 0-3. Tadi of course Rich Shepherd, man. Oh my goodness. Dia sih tadi yang bikin menang Houston Rockets. Of course, pertama midinya dia tuh bener timely banget. And of course, setelah itu dia nge-steal LeBron James. Gue juga bingung sama LeBron ya. Dribble-nya santai banget, coy. Kayak lagi dribble di rumah, anjir. Ya of course, langsung di-steal lah sama si Rich Shepherd tadi ini. And Rich Shepherd, of course, setelah ditarget di 3 game pertama, dan juga struggle sih di 3 game pertama. Ini 2 game ini dia lumayan loh. Hari ini pun juga dia 12 points and 6 assists. And once again, menurut gue dia hero-nya tadi ini untuk Houston Rockets. Dia tadi kayaknya LeBron selihatan gue juga dia ada sekali shoving si Rich Shepherd sih. Jadi kayaknya itu got him going as well sih. But defense Rockets obviously really good. Back-to-back game. Lakers gak bisa 100 poin guys. Hari ini 93. Hari ini juga total steal-nya Rockets ada 10, di mana Amin Thompson he was everywhere. Dia 4 steal hari ini, and Rich Shepherd hari ini 3 steal. Setelah itu Ime made the best decision untuk challenge offensive foul-nya Tari Eason. Tadi gue kira ada push off ataupun juga menurut gue no call. Ternyata wasit memberikan blocking foul terhadap Austin Reeves. Itu crucial banget karena Tari Eason batal fall out, dan Tari Eason malah mendapatkan 2 free throw tadi untuk bisa memperlebar jaraknya. Jujur, gue gak gitu ngerti peraturan fouling ini, tapi menurut gue tadi harusnya no call sih, seharusnya sih. Tapi that was huge. Dan setelah itu juga Lakers sudah nggak bisa recover ya. Hari ini Jabari Smith Jr. menjadi top scorer dengan 22 poin. Tari Eason juga of course solid 18 points. Alperen Sengun all around game 14 poin, 9 rebound dan 8 assist. Gue jujur sampai hari ini gue masih penasaran sih, kira-kira Sengun sebelum game ke-4 kasih speech apa ya ke teammate-nya ya? Karena ini bener-bener beda banget sih Rockets sih. Setelah game ke-4, game ke-5 mereka tuh kayaknya udah bener lockdown defense. Mereka kayak udah figure out juga bagaimana untuk bisa ngedobrak ataupun juga main. Mungkin menurut gue juga mereka memaksimalkan 3 point sih. Si Houston Rockets ini bisa mengalahin Lakers di 2 game terakhir ini. Dan ini bukanlah situasi yang ideal untuk LeBron James dan juga Los Angeles Lakers, karena ada beberapa orang sudah berumur. Mereka akan terbang ke Houston dan hanya istirahat sehari. Kita tahu Lakers kalau istirahat sehari usually it's an L. We'll see gimana nih game ke-6 nanti ini. LeBron selain crucial turnover, pastinya dia masih jadi top scorer dengan 25 poin dan 7 assist. Ini pertama kalinya LeBron kalah at home during a close-out game sejak 2008. Itu dia masih di zaman di Cleveland, and it was 18 years ago, man. That's crazy. Wah, tadi dia udah sempet trash talk juga sama Alperen Sengun ya. Gue kira itu akan bikin dia kayak, wah, gue harus 35 poin, harus 40 poin. Ternyata tidak, guys. Salah saya. Tapi
Offense-nya Lakers emang busuk banget sih hari ini. Gue juga nggak tahu offense-nya Lakers tuh apa yang terjadi ya. Kayak sejak quarter 4 game ketiga kayaknya ya. Itu udah mulai kusut banget tuh offense-nya si Lakers. Walaupun hari ini gue kedatangan Austin Reeves. Of course dia pertama 3-point shot from the logo masuk. Abis itu kusut juga guys. Kusut 4 dari 16 nembaknya Austin Reeves hari ini. Dan terakhir itu sebenarnya ada play crucial banget ya, dimana dia tadi pin down terus open 3-point shot and it was short. Tapi itu normal lah karena dia udah sebulan gak main. Second half udah kelihatan dia agak gas. Ya begitulah pemain kok yang mungkin conditioningnya masih belum top banget ya setelah istirahat lama sih. Tapi dia tetap selesai dengan 22 points. 22 points sih, tapi mostly di score lewat garis free throw. Tapi emang ampun sih 3 poinnya Lakers sih. 7 dari 27 men. LeBron 0 dari 6 3 poinnya. Luka Kennard 0 dari 2. Gue gak ngerti sih. Mereka kayaknya besok mendingan latihan 3 point terus aja sih di lapangan Houston sih biar dapet touch-nya. Beda banget sama Rockets ya, karena Rockets hari ini dapat 2 3 point dari Amin Thompson yang lumayan crucial, and of course dari Dorian Finney-Smith. Plus gue gak ngerti gimana Jabari Smith Jr. 4 kali 3 point guys. That's nuts dong menurut gue. Tapi gue bingung apa yang terjadi dengan Luka Kennard, man. What's going on? Hari ini dia main 34 menit kok nggak salah. Itu cuma 1 poin, guys. 1 poin balas sebelum-sebelumnya si Luka Kennard kan oke banget tuh mainnya. Di game 1 sama game kedua, even game ketiga sih ingat gue. Tapi kayaknya dia dijaga sama Amin Thompson sekarang ya. Kayaknya dijaga Amin Thompson langsung mati kutu anjir. Si Luka Kennard ini dia nggak bisa sehancur ini sih kalau Lakers ingin menang sih. I think he gotta figure it out, man. Dia tuh kayak ngumpet, tapi kayak takut dengan momen-momen ini sih. Di offense Lakers gue merhatiinnya seperti itu. Jadi, I don't know, man. Somebody gotta talk to him, man. Gotta talk to him and make sure confidence levelnya nggak terjun bebas sih. Sekarang ini menurut gue confidence level dia lagi terjun bebas. And Marcus Smart lagi nggak smart lagi guys. Dari Marcus Smart, Marcus Genius sekarang ini turun lagi. Set. Sekarang ini gue nggak tahu nih Marcus apa nih. Tapi yang pasti kayaknya IQ-nya ketinggalan ya di Houston. Karena turnover dia hari ini baik banget guys. Turnover dia 6 turnover. And which is menurut gue bahaya banget untuk Lakers ke depannya. Karena Lakers di 5 game ini selalu 15 plus turnovers. They need to fix that shit up, bro. But sayang banget sih, karena menurut gue hari ini juga DeAndre Ayton sebenarnya udah mencoba untuk memberikan yang terbaik dan juga memberikan kesempatan untuk Lakers menang. Dia hari ini gokil sih, 17 rebound, dimana 10-nya itu adalah offensive rebounds. Tapi sayangnya emang gak bisa di-convert sama Lakers menjadi second chance points. Karena Lakers cuma 10 tadi second chance pointnya gue lihat. Dan DA udah double-double, man. 18 points and 17 rebounds. Sayang banget, tapi tidak bisa dimaksimalkan sama Los Angeles Lakers. Game 6 ya, menurut gue sih udah must win game sih untuk Lakers sih. Udah harga mati sih. Harga mati harus menang sih. Karena kalau game ke-7, wanjay. Tegang semua kita nih. Tegang semua asli. Menurut kalian setuju atau enggak kalau game 6 itu must win game for the Lakers? Let me know in the comment section below. And jangan lupa guys, kalau kalian suka time out and kalian enjoy time out, please jangan lupa untuk scan the QR code, support this channel agar channel ini bisa terus membahas NBA terutama Los Angeles Lakers untuk kalian semua. Support channel ini dengan jadi member 22.000 sebulan, itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini bisa sustain di YouTube. Appreciate you guys. Thank you so much for always supporting. Thank you so much. Shout out to all my members though. Shout out to all my members. Tahun ini kita ada batch baru lagi ntar bulan Juli yang udah masuk ke tahun ke-5 jadi member. Batch-nya keren sih pokoknya sih. Dan juga kalian bisa pakai emoji-emoji kalau mau komen guys di bawah. Next kita akan membahas tentang Orlando Magic yang juga ada di situasi yang mirip-mirip dengan Los Angeles Lakers sekarang ini. Tapi game 5 tadi antara Detroit Pistons sama Orlando Magic sih nggak ada obat guys. Lu kalau nggak nonton lu harus lihat highlights lah. Itu serunya, tensinya bener playoff drama banget sih. Kate Cunningham tadi hit the dagger dengan step back jumpernya dia untuk bisa membawa Detroit Pistons menang 116-109 untuk stay alive in the NBA playoff. Tadi it was a win or go home situation kan untuk si Detroit Pistons. Sekarang ini skornya 3-2 masih untuk Orlando Magic as the series shift back to Orlando. Kayak gila sih, gue gak masuk akal sih menurut gue si Kate ini sih. Dia kan baru collapse lungs ya. Hari ini main 45 menit.
He was unconscious the whole game, guys. Dimana dia mencetak 45 points, 13 dari 23 nembaknya, dan juga 14 dari 14 free throw-nya. Man, Detroit Pistons benar-benar needed each and every free throw sih tadi dari Cade Cunningham. But Cade was crazy, guys. Lo lihat highlights-nya aja lah. Gue susah menjelaskan dengan kata-kata sih performance Cade Cunningham. Tapi it was a treat though. Lihat dia battle melawan, of course, the number one pick juga, yaitu Paolo Banchero. Paolo juga mencetak 45 poin hari ini. So that was the battle of the first pick di tahun 2021 dan juga 2022. Both shot over 50%. Menurut gue berdoa game ini, series ini sampai game ke-7 sih. Oh man, ini mungkin adalah series paling seru sih so far sih di NBA playoff. Malah Eastern Conference lebih seru ya daripada Western Conference ya. But Cade tadi terbantu banget dengan Tobias Harris. Beberapa kali nyetak poin juga di saat-saat Magic udah mulai mengejar. Tobias malah tadi udah pincang-pincang tuh abis nabrak tiang ring tuh. Tapi dia selesai dengan 23 points. And of course Jalen Duren juga hari ini mendingan mainnya, nggak terlalu dibully sama Wendell Carter Jr. Dia malah bikin Wendell Carter frustasi sih. Beberapa kali kena foul sama si Jalen Duren. Defensive Jalen juga tough banget. Tadi sempat ada Paolo ngedrive, tapi dia nabrak Jalen Duren, malah bolanya lepas cuy. Di saat yang sangat crucial banget sih. Jadi tadi dia juga ada sekali, kalau inget gue, ada N1 putback itu yang kayak ngebangun lagi untuk confident levelnya dia sih. Jalen hari ini, Jalen Duren 12 poin, 9 rebound dan juga 2 block shots. Sedangkan Magic nggak ada Franz Wagner, terasa juga apalagi untuk bawa bola dan juga untuk defense ya hari ini. But Desmond Bane selesai dengan 18 points. Desmond Bane ini seru sih. Liatin dia di playoff sih seru sih. Tadi yang di depan benchnya Magic itu dia berdiri pas Ausar Thompson ada di atas dia, itu langsung rame anjir benchnya Magic. Padahal sih iseng aja itu Desmond Bane, anjir dia tahu ada Ausar Thompson. Ausar Thompson nggak ngapa-ngapain. That was fun. But selain itu Anthony Black step up juga dari benchnya Magic dengan 19 poin. Sekarang ini kita nggak tahu berapa lama si Franz Wagner akan istirahat. Katanya tergantung nanti bagaimana reaksi treatmentnya sih. Reaksi cederanya terhadap treatment. Kalau memang bisa main, mungkin akan mencoba main di game ke-6. Tapi masalahnya untuk Magic menurut gue yang paling utama adalah free throw sih. Paolo Banchero 45 poin, tapi 5 dari 12 free throw-nya. Itu kalau 7 masuk bisa overtime langsung sih. Tapi emang free throw-nya hari ini kacau banget sih. Mereka miss 14 free throws in this game. Itu menurut gue blunder yang paling besar sih. Selain itu juga mereka turnover cukup banyak, terutama saat ada Ausar Thompson ya di lapangan. Gila, Ausar Thompson tuh cepet banget men. Dia bisa tiba-tiba nge-steal aja gitu. Gue gak ngerti gimana sih. But that guy is really fast though. Hustle banget dan juga effortnya luar biasa, dimana dia 5 steals hari ini untuk Detroit Pistons. Gila sih, disruptif banget. Padahal dia juga tadi udah cedera ankle, sempat nginjek kakinya Paolo juga di game ini. But that was the different though. That was kalau hal juga tadi Detroit Pistons juga lebih menang rebound, terutama offensive rebounds. Itu juga tadi create banyak second chance points sih untuk Detroit Pistons. Sebelum kita lanjut ngobrolin playoff, of course, kemarin ini Cooper Flag sudah di-announce memenangkan Rookie of the Year tahun 2026. So, congratulations kepada semua fansnya Cooper Flag. Dia mengalahkan dua kandidat yang sangat kuat sekali, yaitu Conconney Paul dan juga VJ Edgecombe. Gue jujur tadinya mikir akan tetap Rookie of the Year, karena kita tahu lah storyline-nya di mana mereka best friend, mereka deket, mereka sering ngobrol. And of course dua-duanya had a hell of a year menurut gue di NBA. Jadi kayaknya it's only right untuk bisa menangin Rookie of the Year. But I have no problem with this decision. Menurut gue Cooper Flag benar deserving juga untuk menangin Rookie of the Year. Average-nya 21 poin per game, 6,7 rebound per game, and 4,5 assist per game. First rookie sejak Michael Jordan yang bisa lead his team in scoring, rebounds, assists, and steals. Di akhir season juga sempat hot banget tuh. Di akhir season dia sempat 51 poin lawan Orlando Magic dan juga 45 poin melawan Los Angeles Lakers. Definitely gonna be a superstar in the future for the Dallas Mavericks, dan juga pastinya next season menurut gue udah jadi all-star sih menurut gue. Tapi dia join Luka Doncic dan juga pelatihnya sekarang ini Jason Kidd sebagai pemain Mavericks yang pernah menang Rookie of the Year. Dan menurut gue ini adalah salah satu Rookie of the Year race yang paling seru sih, karena kita nggak tahu sampai akhir. Jujur kita nggak tahu tuh yang menang akan Con atau si Cooper Flag sih. It was pretty tight. I think it was the second tightest
Rookie of the Year race ever sih, but they both deserve it. So kali ini kita akan balik lagi membahas tentang NBA playoff. Tadi gue pikir Cavaliers akan keok anjir dari Toronto Raptors. Untung ada Dennis Schroeder yang step up di kuarter keempat yang mencetak 11 dari 19 poinnya. And Cavs sekarang ini unggul 3-2 setelah mengalahkan Toronto Raptors 125-120. Tadi sebenarnya momentumnya awal itu dari back-to-back 3 point ya, seingat gue. Di kuarter keempat ada Jalen Tyson dan juga Evan Mobley tadi back-to-back 3 yang memberikan kontrol untuk Cavaliers di game tadi ini. Toronto sekarang rekornya 0-10 di playoff saat bermain di Cleveland. Wah, angker ya. Harus dipecahin tuh telur sama Raptors kalau mereka ingin lolos ke second round. James Harden tadi had a pretty good game dengan 23 poin dan 9 rebound. Evan Mobley juga 23 poin. Sedangkan Spider juga mencetak 19 poin. Menurut gue tadi juga ini gamenya berbeda karena Scottie Barnes mengalami cedera. Dia mengalami leg injury. Tadi kalau nggak salah di babak pertama dia tuh sempat 14 poin, tapi di babak kedua setelah matanya juga kena pukul kayak sama Donovan Mitchell, hanya 3 poin saja di babak kedua. Dan menurut gue itu tadi yang merubah game ini sih. Dan juga ada berita buruknya untuk Toronto Raptors. Brandon Ingram tadi bermain berapa ya? 11 menit kali ya? 11 menit I think. Kambuh cedera tumitnya, jadi hanya nembak 0 dari 2. Kalau cuma 1 poin hari ini si Brandon Ingram, tapi so far Ingram juga struggle sih di series ini sih. Dia hanya 14,8 poin per game dan 34% shootingnya. Semoga sih bisa lah ya, Toronto lagi 6 lah, biar seru nih. Jamal Shead jago sih, gue tadi nggak catat berapa poin, tapi Jamal Shead sama Jacoby Walter ya, diharapkan bisa step up lagi nanti di game ke-6 untuk Toronto Raptors. Yang gue bingung main Celtics sih, kok bisa ya tiba-tiba dibantai sama Philadelphia 76ers ya? Kayaknya nggak bercanda-bercanda deh, Celtics tuh mainnya kemarin. Masa tiba-tiba Sixers bisa menang 113-97 dari Celtics di TD Garden? That's crazy. Kayaknya abis game seinget gue main juga Peyton Pritchard bilang deh, kayak teman-temannya tuh nggak serius main kayak bicara-bicara gitu. Tapi Joel Embiid was dominant though yesterday, dimana Joel Embiid kalau udah dapat bola di deep post itu udah nggak bisa jaga sih. Mau Vucevic kayak mau Quaid kayak itu udah bener unstoppable. Ini pertama kalinya kayaknya Joel Embiid di babak playoff bisa mencetak 33 poin dan juga 8 assist. Tyrese Maxey juga double-double, 25 poin dan 10 rebound. Ini pertama kalinya juga setahu gue Tyrese Maxey itu bisa 10 field goal dan juga 10 rebound di sebuah game playoff. But like I said, Embiid balled out. Tergantung dia game ke-6 akan seperti apa. Apakah dia bisa sedominan ini atau tidak. Karena kalau dia bisa dominan, this series might go to 7. And of course, gue gak bisa lupa juga dengan Paul George yang flirting with a triple-double, 16 points, 9 rebounds, and 7 assists. Quentin Grimes though, gila. Seberapa besar itu peran dia kemarin, 18 points off the bench. Lockdown Jaylen Brown main berdua sama si Paul George. Setahu gue Paul George main pas jaga Jaylen Brown itu nembaknya 2 dari 10. Sheesh. PG defensively masih oke banget sih, actually not bad sih, membantu banget untuk Sixers sih sekarang ini. But kunci main di kuarter keempat emang defense-nya Sixers sih, mereka bisa menahan Celtics 11 poin loh in a elimination game, main di home-nya Celtics. That's crazy, respect sih untuk Sixers kemarin ini. And Celtics seperti biasa lah, live and die by the 3-point shot. Mereka main nembak 28% doang dari 3 atau 11 dari 39, makanya agak sulit ya untuk bisa menang kemarin ini. Dan satu problem lagi adalah gue gak tahu kenapa si Derrick White ini sangat struggle banget sih di playoff ini. Main cuma 6 poin, main 36 menit, 0 dari 4 3 poinnya. So they had to figure out nih gimana biar Derrick White bisa get it going sih. They will need him even in the next round nantinya. JD kemarin monster game 24 poin dan 16 rebounds. Main itu juga pastinya Atlanta udah dibantai 2 kali sama New York Knicks. And siapa ya lagi? San Antonio Spurs lolos juga kemarin. Minnesota mulai kekejar kayak sama Denver. Tapi gue gak sempet nonton game-gamenya, jadi gue maaf banget belum bisa bahas di timeout kali ini. Tapi sekarang ini tim di West itu udah OKC and San Antonio lolos ke second round. Mereka bisa istirahat dulu. Kalau menurut gue sih besok kayaknya harusnya New York Knicks nyusul ya dari East ya, bisa lolos ke second round. So itu dulu untuk timeout ya guys. Really appreciate everybody for tuning in. Terima kasih banyak yang udah menonton secara full. Really appreciate everybody. Besok gue kayaknya akan di Kokas dulu, mau ngeliput di BL Camp. Ada scrimmage besok top 28
I think top 28 I believe. Jadi tunggu aja liputannya. Kemarin juga gue udah ada liputan awal lah, liputan pemanasan kemarin nih, drill 2-man game, and of course juga kemarin ada interview lah dengan beberapa pemain DBL camp. So pemain DBL camp bener lah ya. So make sure you guys check it out, and once again terima kasih banyak guys yang sudah menonton, and I will see you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.